Halo guys, kembali lagi di channel Ervin. Kita biasanya basa-basi ya, bahasa investasi sama Kak Arya dan Kak Erlina. Nah, nanti kita ada tutorialnya itu cara daftar rekening saham ya. Itu di sekuritas. Nah, nanti kita akan pakai sekuritas itu MNC Sekuritas. Jadi sebelum kita berinvestasi di saham, kita itu harus daftar dulu ke rekening saham ya atau ke sekuritas itu. Jadi nanti kita mau bahas bagaimana cara daftarnya. Dan buat teman-teman nih ya, sebelum kita itu daftar di sekuritas, pastikan sekuritasnya itu diawasi sama OJK kayak gitu. Oke, kita pakainya MNC Sekuritas ya. Teman-teman bisa unduh di Play Store atau App Store, itu namanya Motion Trade. Nah, oke, kita langsung masuk ke aplikasinya ya. Nah, ini ada loading ya, kayak menunggu gitu untuk masuk ke aplikasinya. Kemudian ini ada untuk record audio, teman-teman bisa mengizinkan. Nah, itu juga ada informasi baru nih, kayak dari chat enhancement, terus AIPO, terus ada optimizationnya juga. Itu dipilih yang oke ya, kita lanjut. Nah, ini ada tampilan dari Motion Trade di sini teman-teman. Kalau kita mau login ya, jika kita udah punya rekening sahamnya, kita bisa pilih yang login. Tapi kalau teman-teman belum punya, kita bisa pilih yang open akun ya, yang di bawah ini ya. Nah, kita bisa lanjut pilih yang open akun. Nah, ini ada untuk perizinan ke akses foto dan media, kita bisa izinkan. Kemudian ini tampilannya untuk yang opening akunnya. Sebelum proses pembukaan rekening saham, pastikan teman-teman udah menyiapkan eKTP sama NPWP. Nah, NPWP ini jika punya, jika tidak punya ya kita pakai eKTP saja. Kemudian kita pilih yang daftar. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman bisa mengisi email sama nomor HP yang mau didaftarkan. Tuh. Jadi pastikan nomor HP-nya juga aktif, emailnya juga aktif ya. Kemudian kalau udah diisi, kita pilih yang get email OTP. Nanti ada pilihan untuk memasukkan kode OTP-nya. Jadi nanti kode OTP-nya itu akan dikirim ke email yang teman-teman daftarkan tadi. Kita bisa cek ke Gmail-nya. Nanti ada kode OTP-nya itu 4 angka ya. Kita bisa masukkan terus verifikasi. Kita lanjut, nanti akan ada kode referral atau kode sales. Nah, teman-teman untuk ini teman-teman bisa isi dengan G75 ya. Itu kode sales dari Go. Teman-teman bisa isi itu. G75. Terus bisa isi lanjutannya itu nomor eKTP atau NIK. Nah, teman-teman bisa cek di NIK-nya KTP. Kemudian isi nama lengkap tanpa gelar ya. Jadi kalau udah punya gelar sarjana manajemen itu diisi aja kayak nama Rian Yovika gitu aja. Kemudian isi tanggal lahir dan jenis kelaminnya apa. Terus kita bisa next. Ini untuk data pribadi, ada tempat lahir disesuaikan ya, sesuai tempat lahir teman-teman, terus agamanya apa. Nah, ini ada nomor NPWP. Nomor NPWP kan tadi ada pilihan ya, kayak jika ada. Nah, misal teman-teman nggak punya, dikosongin aja nomor NPWP-nya. Terus kita bisa isi yang ke status perkawinan ya. Kita bisa pilih yang disesuaikan aja, misal yang tidak kawin atau sudah nikah kayak gitu. Kemudian pendidikan terakhirnya itu apa? Misal pendidikan terakhirnya SMA ya diisi aja SMA. Atau mungkin udah S1 ya diisi aja S1. Terus alamat KTP disesuaikan dengan KTP provinsi, kota, kecamatan, dan juga kelurahan. Kemudian untuk di bawahnya ada alamat tempat tinggal. Nah, alamat tempat tinggal sekarang ini apakah sama dengan alamat identitas? Jika iya, berarti dipilih saja. Atau mungkin alamat surat menyurat. Kemudian disesuaikan juga dengan kode posnya. Kemudian nomor telepon rumah. Kalau nomor telepon rumah nggak punya, dikosongin aja bisa. Nah, ini ada alamat surat menyurat. Bisa diisi dengan alamat sesuai identitas. Atau mungkin sesuai pilihan teman-teman, ya disesuaikan saja. Nah, untuk status rumahnya, jika teman-teman masih tinggal bersama orang tua, itu bisa dipilih yang keluarga. Kemudian kita lanjut ya ke data pekerjaan. Nah, ini pekerjaan teman-teman itu sekarang jadi apa? Misal masih pelajar atau mahasiswa ya dipilih saja. Kemudian sumber dana utamanya itu dari apa? Misal dari gaji.
Terus tujuan investasinya untuk apa, ini bisa dipilih yang investasi jangka panjang atau mungkin disesuaikan dengan pilihan teman-teman. Nah, ini juga ada nama ibu kandung ya, ditulis nama ibu kandungnya. Kemudian data relasi mungkin dari nama orang tua atau pasangan atau saudara bisa disesuaikan dengan hubungannya seperti apa dan nomor handphonenya. Kemudian ada informasi tambahan untuk bank ya, nanti ini untuk bank yang mau dipakai ya, ini bisa dipilih. Terus ada pertanyaan itu lama tinggal di alamat terakhir itu berapa tahun kira-kira kita tinggal di alamat terakhir. Kemudian jika kita punya rekening di bank lain kita bisa pilih ya, terus bank apa. Jika tidak punya, berarti kita bisa pilih yang tidak. Nah, terus lama kepemilikan di bank atau institusi itu udah berapa tahun, teman-teman bisa mengisi ya, berapa tahun. Terus ada memiliki hubungan usaha dengan luar negeri, ya, itu disesuaikan. Kemudian ada sumber kekayaan, itu dari mana? Mungkin dari warisan, tabungan, gaji, ya, itu disesuaikan. Kita bisa lanjut ya. Terus ini ada CRS FATCA ya. Nah, ini jika saya adalah warga negara Indonesia dan tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain, teman-teman bisa pilih ya atau tidak. Jika tidak memiliki ya berarti pilih yang ya. Kita lanjut. Kemudian ini ada risk profile. Jadi teman-teman di sini kayak ada pertanyaannya itu mengenai risiko profil kita. Ini ada beberapa pertanyaan, berapa lama jangka waktu yang akan kita berikan agar uang kita itu berkembang, misal 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 tahun. Kemudian ada juga pertanyaan manakah pertanyaan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan dalam berinvestasi. Nah, ini bisa dipilih teman-teman, disesuaikan saja dengan pilihan teman-teman ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ini juga ada bagaimana pandangan mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagai dari pokok investasi, itu disesuaikan. Nomor 4 juga ada tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi itu berapa. Kemudian untuk yang kelima itu ada seberapa besar tingkat fluktuasi yang dapat diterima, itu disesuaikan juga. Untuk nomor 6 juga, kemudian 7 dan juga 8 itu bisa disesuaikan ya dengan jawaban teman-teman sendiri, karena itu risiko profil tiap orang berbeda-beda. Kalau udah kita bisa next. Nah, ini ada silakan isi data rekening bank pribadi kamu. Teman-teman bisa pilih bank yang mau didaftarkan di MNC Sekuritas ini. Misal kita pakai bank BCA ya di aja bank BCA, terus nomor rekeningnya berapa dan disesuaikan dengan nama lengkapnya juga. Nama lengkap sesuai dengan rekening. Kalau udah kita bisa next. Terus ini ada foto selfie dengan eKTP. Nah, teman-teman bisa selfie dengan eKTP ya. Jadi selfie-nya ya kayak gini. Disesuaikan ya. Terus kita bisa lanjut. Nah ini ada foto eKTP. Jadi teman-teman bisa foto eKTP-nya. Terus ada spesimen tanda tangan. Untuk tanda tangan ini kita bisa langsung tanda tangan di situ. Nah, ini untuk tanda tangannya harus sesuai dengan KTP. Jadi harus disamakan, jangan sampai berbeda. Jadi kita bisa lanjut. Untuk lanjutnya ini ada syarat dan ketentuan. Ini ada banyak, teman-teman bisa membacanya sendiri di syarat dan ketentuan. Kemudian kalau udah, teman-teman bisa memilih yang centang ya. Ini ada 4 centang. Saya dengan ini memberikan persetujuan kepada PT MNC Sekuritas. Nah, kayak itu dicentang aja, semisal teman-teman udah setuju, bisa centang terus next. Nah, next nanti akan ada konfirmasi data. Jadi nanti sebelum pendaftaran ini selesai kayak ada konfirmasi data lagi, apakah data yang udah kita masukkan itu benar-benar udah semuanya benar. Nah, nanti bisa dicek lagi, dicek ulang ya. Nanti misal udah sesuai kita bisa next. Nah, kalau udah selesai next. Nah, nanti udah selesai ya, udah finish. Jadi teman-teman udah sampai di sini, nanti tinggal menunggu email dari pihak MNC Sekuritas. Jadi untuk pendaftarannya itu cukup sampai di sini, nanti tinggal menunggu emailnya kayak username, passwordnya kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman semuanya. Nanti misal ada pertanyaan yang masih bingung atau mungkin ada apa-apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar kayak gitu.
teman-teman bisa tanya apa saja yang masih belum dipahami. Oke, mungkin sekian kayak gitu untuk tutorial cara daftar di rekening saham. Demikian dari saya, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.